Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 19 Agustus 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Kembali mengajak kekasih Tuhan belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dalam nilai-nilai yang bisa membawa kita menjadi lebih baik hari lepas hari serupa dengan Kristus. Pagi hari ini kembali mengajak kekasih Tuhan, kali ini belajar tentang kesehatan ya. Ada Dr. Antono Pratanu yang siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Ya, beliau sebelum berangkat tugas menyempatkan hadir di Sanggakala. Puji Tuhan. Dan kali ini waktunya tidak panjang karena beliau harus keluar kota. Dinasnya memang di luar kota kekasih Tuhan. Dan sampai hari ini beliau masih suka naik kendaraan umum, kereta api khususnya dokter ya. Ada protokol khusus kah kalau naik kereta api dokter? Ada ya? Tetap di ada ketetapan dari KAI. Oke. Jadi pertama untuk kereta lokal tidak ada ketentuan harus memeriksa rapid test atau swab. Tetapi untuk kereta jarak jauh ada. Jadi rapid test itu hanya berlaku dan surat kesehatan itu hanya berlaku 3 hari. Tapi kalau swab bisa 7 hari. Tapi bisa agak maju dokter. Perlengkapan lain adalah masker harus diharuskan, wajib ya. Kemudian penutup wajah atau face shield itu untuk kereta jarak jauh disediakan di kereta. Kemudian baju berlengan panjang atau jaket. Atau kaos berlengan panjang itu wajib. Kemudian dianjurkan membawa face shield, menjaga jarak. Saya sendiri menambah apa dokter? Kalau mau lebih aman, lebih baik duduk dekat pintu bordes. Bordes tahu ya? Enggak tahu apa itu dokter. Bordes itu adalah sambungan antara gerbong. Itu namanya bordes. Iya. Saya biasanya cari tempat duduk yang dekat pintu bordes. Saya buka sedikit, tapi kalau ekonomi bisa kita buka ya. Tapi kalau yang eksekutif mungkin susah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena saya membutuhkan ventilasi. Jadi jendela nggak boleh dibuka ya? Jendelanya kan tertutup. Oh iya, karena AC nggak ya. Bisa. Kalau kereta zaman dulu nggak ada AC. Ya, tujuannya untuk mengurangi apa namanya? Karena terutama kereta ekonomi itu sulit untuk menjaga jarak ya, karena posisi kursi itu berhadapan. Dan saya hitung itu jaraknya tidak sampai 1 meter. Sehingga walaupun di dalam kereta ekonomi itu kursi yang berhadapan sudah dibatasi. Jadi yang biasanya kapasitas untuk 4 orang berhadapan itu hanya jadi 2. Yang biasanya 6 itu hanya jadi 5 atau 4 ya. Tapi kalau lihat silang-silangnya itu hanya 5. Tapi saya rasa jaraknya tetap tapi kurang karena jauh ya. Nah kita bisa pesan itu kan lewat KAI akses itu gampang. Jadi kita bisa milih kursi. Saya memilih selalu yang dekat dengan pintu bordes. Jadi dokter belinya lewat KAI aplikasi online. KAI online. Itu memudahkan kita. Tapi untuk kereta lokal tidak diharuskan periksa rapid test atau swab. Karena sebentar ya, jaraknya dekat kan ya? Bukan. Apa dokter? Pertimbangannya adalah harga. Sekarang orang bayar 10.000. Mahal tiketnya daripada rapidnya ya? Loh, mahal rapidnya daripada tiketnya. Mahal rapidnya. Ya, tapi KAI belakangan ini saya lihat dia mulai mengantisipasi bekerja sama dengan Raja Wali Nusindo kalau saya tidak salah. Saya tanya informasi dengan petugas itu katanya kalau saya tidak salah ingat ya, ada 3 stasiun besar di Jawa Timur yang sudah melakukan pemeriksaan rapid test dan memberikan pemeriksaan kesehatan di stasiun. Secara gratis? Bayar, tetap bayar. tapi murah ya, jadi 85.000 daripada ke rumah sakit atau ke 150 ya. Iya, belum nanti kalau surat kesehatannya segala kan. Itu 85.000 diperiksa di stasiun, kemudian bisa naik. Cuman ya tentunya itu resiko ya. Kalau pas diperiksa reaktif ya mungkin tidak jadi berangkat. Gitu. Cuman itu saya rasa satu terobosan sehingga kereta jarak jauh itu tidak terlalu kosong. Dan saya lihat memang lumayan gitu.
hampir tiap hari kalau saya ke stasiun itu minimal 15 orang ada yang periksa. Yang ada di stasiun Gubeng Baru. Yang lain saya kurang tahu. Rasanya Malang ada. Satunya ini yang saya tidak tahu di mana. Cuman ada 3 stasiun besar di Jawa Timur yang sudah memberlakukan pemeriksaan rapid test. Itu sekilas tentang perjalanan Dr. Antono setiap hari. Ini sudah setiap hari ke enggak ya, masih tetap dibatasi. Jadi tetap dalam masa Covid ini hanya 3 kali, Senin, Selasa, Kamis yang rutin. Rabu, Jumat, Sabtu itu kalau ada emergensi. Seperti hari ini Rabu, ini kebetulan ada pasien emergensi yang datang tadi malam, harus saya kerjakan hari ini. Karena besok libur Hijriah. Iya dokter ya. Itu pun saya terpaksa besok libur tanggal merah. Jadi jadwal saya itu saya rubah. Senin kan libur 17 Agustus, saya jadinya hanya Selasa dan Jumat mestinya. Mestinya Jumat kosong, tapi Jumat saya buat hari poli karena mengganti hari Sabtu dan hari Senin yang saya tidak masuk. Karena kalau enggak kasihan pasien yang harus tertunda. Betul. Ya, beliau ini spesialis urologi. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan saluran kencing itu mainannya beliau. Dokter, kalau kita akan banyak bicara tentang hal-hal yang praktis saja ya. Hari-hari ini kan tadi saya itu berangkat dokter, itu suasananya sudah seperti biasa. Nah, kan ada banyak orang yang melakukan perjalanan nih. Entah itu ke kantor, entah itu bahkan ada yang keluar kota ini. Long weekend. 4 ditambah hari. Ada lagi yang nerus loh dokter. Ada kantor-kantor yang nerus sampai berarti 1,5 minggu, 10 hari. Iya, ada. Saya mungkin sampai Sabtu depan atau Minggu depan. Karena kan Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur, Kamis libur. Diteruskan sekali daripada Rebo sama Jumatnya masuk. Mungkin ya. Ya, jadi konon saya lihat berita, bukan konon ya kalau lihat berita itu, arah luar kota itu macet, tempat-tempat wisata juga macet. Ya, apalagi kan sekarang isunya Surabaya kan orange. Orange betul. Itu isu atau benar? Nggak tahu ya. Saya belum ngecek dari data pusat karena kan. Dulu waktu Surabaya menyatakan hijau, Khofifah kan langsung bereaksi. Ibu Khofifah bilang yang berhak menentukan itu bukan daerah tetapi pusat. Ya kalau teman-teman kan bilangnya hijau semangka, kulitnya hijau dalamnya merah gitu kan. Sebetulnya perkataan hijau semangka itu menurut saya ya, kita dokter atau mungkin lebih cocok lagi para epidemiologis. Itu kita mengenal namanya fenomena gunung es kan. Hijau semangka itu seperti fenomena gunung es ya, di puncaknya hijau. Di luarnya hijau sedikit, bawahnya banyak gitu. Tapi yang mudah-mudahan hijau betul lah. Iyalah, kita bersyukur kalau Surabaya hijau. Cuman ya memang ini gimana ya, kemarin di grup itu semua masih tanda tanya karena kemarin itu ada satu teman adik kelas kita, Dokter Sulis, ahli ortopedi, tidak punya komorbid menurut catatan dan setahu kita, umur masih 42, sangat energik, salah satu pimpinan Satgas Covid di Dr. Sutomo yang banyak memberikan ilmu terutama tentang APD, dia itu yang ngurus Dr. Sutomo, meninggal karena COVID. 35 hari dirawat di Sutomo. Nah, kita itu sampai sekarang teman-teman selalu bilang ini misterius COVID ini. Jadi gimana ya? Sepertinya banyak hal yang orang ini kok rasanya kok oke saja, tapi kok bablas gitu ya. Tapi ada yang tidak begitu kok tetap aja kok gitu. Selamat gitu ya. Jadi tidak bisa diprediksi berarti dokter. Ya itu makanya the great pretender. Ya, oke. Dan mungkin dokter Antono punya tips praktis lah buat kekasih Tuhan yang mungkin melakukan perjalanan atau naik kendaraan umum seperti Dokter Antono, berbagi pengalaman pribadi. Saya cerita pengalaman pribadi ya, silakan.
Kekasih Tuhan silakan, Anda juga bisa bertanya ya. Mau diikuti silahkan. Ya. Mau lebih berhati-hati lebih baik. Ya. Saya biasanya pertama kekuatan batin atau mental. Ya. Oke. Itu seperti apa, dokter? Jadi karena begini, imunitas itu kan dibentuk oleh dua hal. Ya. Dari diri kita sendiri, baik batin nomor satu, kedua ya dengan olahraga dan dengan asupan. Nah, batin ini kan sudah diteliti. Saya bilang batin itu luas artinya ya. Bisa agama, bisa suatu keyakinan spiritual. Ya. Agama memberikan iman, kekuatan spiritual mental itu juga memberikan kekuatan. Itu David Hawkins, seorang psikiater terkenal dengan bukunya. Itu dia pernah meneliti dan dia berkata bahwa emosi seseorang itu meningkatkan dia punya imunitas. Yang paling tinggi energi, dia menghitungnya dengan disebut pakai energi kuantum. Itu yang paling tinggi itu adalah tingkat emosi pada saat seseorang itu menemukan hadirat Tuhan. Jadi inspiring. Jadi terbukti ya secara medis ya. Iya. Dan itu pernah diteliti. Sekarang ini ilmunya berkembang. Namanya PNEI. Singkatan saya PNEI. PNEI itu adalah Psycho Neurological Endocrino Immunologi. Jadi ini menyangkut 5 aspek. Jadi psikologis, neurologis, endokrinologis atau hormonal, dan imunologis. Bahwa ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, dulu ada satu dokter namanya Christopher, itu dia juga aktivis gereja. Dia pernah cerita begini. Ini yang dulu dikutip oleh pendeta besar di Jakarta, Insinyur Niko Notoraharjo. Pada waktu dia bilang bahasa roh meningkatkan imunitas. Nah, saya mau bicara bukan bahasa rohnya, tetapi bahwa orang dalam suatu kondisi spiritual experience yang betul-betul dekat dengan Tuhan, inspiring, itu memang dia punya imunitas membaik. Karena dalam kondisi itu dia mengalami joy, sukacita, dia mengalami gratitude, rasa syukur, dia ada ikhlas. Nah, ini penelitian dari David Hawkins membuktikan memang dia punya energi levelnya itu naik. Jadi firman Tuhan yang bilang hati yang gembira adalah obat yang mantul, itu sangat benar ya dokter ya. Nah, ini mesti hati-hati menafsirkan ya. Ini saya bukan sarjana teolog, tetapi saya coba melihat dari kacamata sedikit teologia dan sedikit medis. Kita mesti kembali pada pewahyuan Alkitab, bahwa setahu saya para hamba Tuhan dan teolog itu selalu berkata Alkitab is not a science book. Alkitab itu bukan buku ilmiah. Jadi kita tidak bisa mencocok-cocokkan semua yang ilmiah dengan Alkitab, atau mencari sumbernya ke sana. Alkitab tidak pernah bicara virus, COVID, tidak pernah. Saya menafsirkannya begini. Pada waktu Salomo itu berkata, hati yang gembira adalah obat, dia belum tahu PNEI, belum berkembang saat itu kan. Masalah psikiatris, ini baru beberapa dekade terakhir sekitar rasanya tahun 60-an, saya agak lupa. Tetapi Salomo dalam kebijakannya, karena dia disebut raja yang paling bijak dari Israel, yang berhikmat, walaupun nanti ada Salomo paradoks ya. Itu dia melihat gitu loh. Kalau orang itu suka meneliti kayak gitu-gitu, tulisan beliau bagus, panjang, tapi ada sisi ilmiah dan juga sisi alkitabiahnya. Ya, Salomo itu melihat kalau orang itu gembira, itu seakan-akan dia punya kesusahan batin itu hilang. Mengobati dia punya kesedihan. Tapi jangan terus dilihat bahwa ini loh zaman dulu sudah ada PNEI, belum ada. Ya. Terus dia melihat kalau orang susah itu menderita, mengeringkan tulang. Jadi ini suatu bahasa kiasan. Kalau kita baca surat Kidung Agung kita baca Amsal-Amsal Salomo, juga sebagian dari Mazmur-Mazmur Daud. Itu banyak gaya bahasa sastra di situ. Sehingga kita sulit untuk bisa
mensejajarkan ini murni ilmiah tidak bisa. Ini yang mesti disadari. Tapi kalau dia berkata hati gembira adalah obat, dicocokkan dengan yang zaman sekarang, memang iya. Tetapi tidak bisa kita secara harafiah membuktikan supaya kita tidak tersesat, nanti keliru. Ya misalnya nanti bilang, oh Alkitab itu loh ilmiah sekali, sudah ada ayat bilang bulatan bumi, memang ada. Memang iya gitu ya. Dan itu jadi diskusi rame loh di dalam diskusinya Christian Prince. Waktu dia berdebat, saya dapat postingan dari teman. Itu loh Alkitab itu luar biasa, sudah menyebut ada bulatan bumi. Nanti kalau kita jadikan Alkitab jadi buku ilmiah, kita keliru. Jadi ada beberapa bagian yang memang bisa kita pakai, tapi ada beberapa bagian yang kita tidak bisa. Jadi jangan sampai keliru. Jangan ditelan mentah. Kembali kepada tadi imunitas tubuh kita itu tergantung kepada beberapa hal tadi ya. Iya, nah itu sudah diteliti loh. Saya baca beberapa referat ya dan penelitian. Itu orang yang hati emosinya positif, itu dia punya imunitas termasuk killer cell untuk menghadapi serangan antigen itu terbentuk. Emosi positif itu seperti apa, Dokter? Oh banyak. Contohnya. Senang. Bersyukur, ya ikhlas. Kemudian apa lagi? Banyak emosi positif. Tapi kalau orang depresi, marah-marah, itu drop. Imunitasnya drop. Saya merasakan sendiri kalau lagi marah, sedih banget gitu, langsung drop. Iya. Kemarin tuh ada pasien saya ya. Ini pasien urologi loh ya. Gangguan prostat tidak bisa kencing. Pakai masker KN95 ini. Pakai face shield. Umurnya 64 kalau saya tidak salah. Ya tidak beda jauh lah dengan saya. Katanya masih 46. Oh, ya. Itu pertama datang ya buat Mbak Wahyu ya. Pertanyaan pertama dia bilang gini, Dok maaf ya, sesak saya Dok. Saya buka masker saya boleh? Saya bilang silakan dibuka. Dokter pakai face shield juga? Enggak, saya pakai masker biasa. Masker aja. Silakan dibuka, saya bilang. Kenapa Pak kau sesak? Iya, saya ini ada gangguan kencing, kemudian dia cerita masalahnya. Saya selalu kepikiran, apalagi ada COVID, tidak bisa ketemu anak-anak, mau keluar tidak berani, mau jalan tidak berani, mau ke mall tidak boleh, di rumah terus ketemu klien tidak bisa. Bahkan ini saya cerita sungguh-sungguh ya. Saya lihat, saya punya banyak teman, salah di antaranya ada yang hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan teman saya di Bandung, mau lari pagi tidak berani loh dia. Lari pagi nggak berani? Lari pagi kalau dia terus lihat ada orang yang agak dekat, wah dia sudah mulai stres. Waduh. Ya, jadi jangan pikir ini hanya menyerang sekelompok orang, semua orang bisa kena. Ya. Kemudian hamba Tuhan yang biasa dia konseling, besuk jemaat, biasa kasih khotbah, harus diam di rumah, tidak terbiasa online, bisa stres loh dia. Itu dialami semua orang. Pasien saya juga gitu. Tidak bisa ketemu klien. Terus saya bilang, saya coba ngomong simpel aja. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu itu kita tidak bisa ngomong hanya Alkitab ya, kita ngomong yang umum. Saya bilang, Pak, pernah ingat quotes-nya Einstein? Saya bilang, apa Dok? Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, and everything in everything never stop questioning. Masa lalu itu tempat kita belajar, bukan tempat untuk kita hidupi. Tapi kita hidup itu untuk hari ini. Nah masa depan itu kita berharap. Nah saya kemarin tuh nulis gini, Tuhan Yesus itu, saya curiga Einstein ini mungkin ambil quotes itu, bikin quotes itu dari Matius, dari Alkitab. Tuhan Yesus itu waktu bilang begini, jangan khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu dia tidak cuma sekedar bilang dalam perikop itu ya. Dia tidak cuma bilang begini, percayalah kepadaku. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia tidak bilang masalah iman tok. Tapi Tuhan Yesus berkata masalah rasionalitas. Sekarang untuk hari esok apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa selain kita berharap. Betul. Waktu itu belum terjadi. Yang kita bisa lakukan hanya berharap
percaya merencanakan yang terbaik. Tapi yang terjadi walau alam toh? Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Yang kita bisa hadapi itu today, hari ini. Nah, kita belajar dari hari kemarin untuk menjadi lebih baik. Ya. Misalnya hari kemarin kita dapat tentang COVID itu, you harus pakai masker, you harus pakai face shield, harus sering cuci tangan, jaga ventilasi, jarak, durasi. Itu pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari masa lalu, sebagai atau mungkin hari ya? ini sebagai pengalaman. Orang yang tidak melakukan itu ternyata lebih banyak sakit. Ya kita lakukan untuk hari ini. Tapi untuk the next day itu urusan Tuhan. Ya. Karena itu saya bagian kita hanya melakukan yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan. Ya. Dan pasien itu setelah saya beritahu, dia bilang apa? Dok, maskernya tak gawe mana, dok, wis gak sesek, dok. Ya, belum dikasih obat itu. Belum dikasih obat. Jadi saya bilang begini, apa ya? Saya baca itu satu quotes bagus. Coba saya cari dulu ya nih. Aku lupa kata-katanya. Dalam bahasa Inggris. Itu orang itu lebih mudah apa yang dibilang dokter daripada apa kata firman Tuhan, Mbak dokter ya. Ini ya, ini yang nulis apa ya, saya sebentar. Kasih tahu silakan ya. Yang nulis itu Norman Vincent Peale. Change your thought and you change your world. Jadi hidup itu tentang kemampuan bagaimana kita mengolah perubahan baik dalam pikiran maupun yang ada di luar diri kita. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, mengubah cara kita berpersepsi, mengubah cara menanggapi, mengubah cara pikir kita, dunia kita berubah lebih baik. Amin. Ya. Nah, ini terjadi terhadap penyakit juga. Sekarang kalau kita sudah sakit loh, yang kita bisa kerjakan apa? Meratapi. Tidak ada gunanya. Tambah sakit. Makanya Yesus kan bilang gini, kekhawatiranmu itu tidak menambah sejengkal dari umurmu. Itu rasional. Dia tidak bicara masalah yang muluk-muluk gitu enggak. Ini rasional. Apa kalau kamu susah itu kamu bisa merubah hidup? Enggak bisa. Masalah selesai kalau kita susah? Enggak juga. Yang bisa kamu rubah kalau kamu melakukan sesuatu. Yaitu merubah cara pikir. Jadi kalau kita baca nasihat Yesus di dalam topik perikop itu kalau tidak salah kan ditulis di dalam Matius 6 ya. Itu Yesus bicara masalah realitas hidup. Dia tidak bicara sesuatu yang imajiner gitu, yang di awang-awang gitu, enggak. Tapi dia bilang seperti itu, rasional sekali, praktis. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mau meningkatkan imun kita di masa-masa seperti ini ya harus punya pemikiran yang positif, punya iman sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan ya. Tapi kita tetap lakukan bagian kita. Dokter Antono masih praktek, beliau masih naik kendaraan umum, gak ada rasa takut ya? Nah kan khawatir tidak mengerjakan apa-apa. Jadi Anda yang pagi hari mendengarkan kalau bertanya gini, tidak punya rasa takut? Punya, jelas ya. Tetapi begini, saya itu diajari sama guru-guru saya, senior saya, Dr. Kintono, Dr. Ivana, Dr. Indrianto, yang psikiater hebat ya di kota Surabaya ini. Dia bilang begini, fear, rasa takut atau worriness itu suatu energi. Dia menjadi positif atau menjadi negatif tergantung kita. Betul. Ya, kalau kita bisa menjadikan rasa takut ini suatu energi untuk kita menjadi waspada, menjaga diri, berpikir dengan rasional, jadi bagus. Tapi kalau sebaliknya, itu justru akan menjadi bumerang buat kita ya. Sekarang saya mau tanya, apa Alkitab itu meminta kita untuk menyingkirkan rasa takut? Tidak selalu loh. Coba perhatikan ayatnya, serahkan kekhawatiranmu. Khawatirnya masih ada, tapi ditaruh pada tempat yang benar. Namanya serahkan itu kan meletakkan pada tempat yang benar. Yaitu pada Tuhan, pada rasionalitas kita yang benar gitu. Kekasih Tuhan, hari ini firman Tuhan bicara secara gamblang kepada kita. Mungkin ada di antara kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan hari ini sedang ketakutan yang berlebihan terhadap kondisi pandemi. Ilmu kedokteran
sudah menjelaskan juga bahwa energi negatif itu akan merusak hidup kita kalau kita tidak mengolahnya dengan baik. Bagaimana caranya? Yang pasti tetap berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Silakan Anda bisa bertanya berkaitan dengan kondisi fisik Anda, kondisi psikologis mungkin ya, yang bukan maksudnya yang santai-santai tadi seperti itu pasiennya Dokter Antono tadi takut jadi sesek gitu. Tapi setelah tahu, oh iya nggak jadi sesek dokter, belum dikasih obat itu sudah sembuh. Oke, Dokter Antono akan berbagi secara praktis, benar-benar praktis pagi hari ini sesuai dengan pengalaman pribadi beliau, dan ini sebuah pengalaman pribadi ya, jadi tidak boleh dipertentangkan. Oh tapi nggak boleh begini dokter, nanti langsung kontak dokter. Nanti yang spesialistis konsul dokter teman-teman saya. Oke, kasih Tuhan, kami masih akan kembali ke ruang dengar Anda dan Anda bisa bergabung. Silahkan telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Kami kembali sesaat lagi.